Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Fate sudah membantu beberapa petualang di kota yang dijaga sama kesatria suci dengan tembok besarnya. Namun pada akhirnya, mereka pun harus pergi dari kota itu saat Mind malah menghempas kesatria suci dengan kampak besarnya. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke perjalanan antara Mind dan Fate lagi. Saat itu kereta kuda yang sedang mereka tunggangi tengah berada di daerah yang cukup panas. Nah, Fate juga sudah kehabisan cukup banyak bahan makanan nih. Karena memang si Mind ini malah menghabiskan semua makanan yang dibeli sama Fate tanpa dosa. Padahal, saat di kota suci kemarin, Fate sudah membeli bahan makanan yang cukup banyak, mengingat perjalanan mereka ke Galia juga masih cukup jauh. Namun semua itu malah dihabiskan sama Mind. Gregetnya, setelah menyantap semua makanan dari Fate, si Mind itu malah tidur di pangkuan Fate tanpa merasa bersalah juga nih. Melihat situasi ini, Fate pun langsung dapat hasutan dari Grid untuk menjahili Mind lagi dengan mencoret mukanya nih. Tapi Fate pun enggak mau melakukannya nih, karena bisa-bisa dia itu malah akan dihempas lagi seperti kesatria suci yang lalu. Nah, di sini si Fate juga meminta sang kusir untuk berhenti di kota terdekat untuk membeli bahan makanan nih. Mendengarkan hal itu, sang kusir pun berkata kalau memang ada sebuah kota yang sangat subur di depan mereka. Namun sang kusir juga berkata lagi nih kalau Fate jangan sampai terjebak dalam kota itu ya. Dirumorkan kota itu bisa menarik para pengelana seperti Fate untuk tetap tinggal di sana. Dan dikatakan juga terbentuknya kota itu terbilang aneh nih. Karena dulunya itu hanyalah tanah hampa tanpa adanya air. Tapi nih beberapa tahun terakhir terbentuk sebuah danau yang besar dalam tempat itu. Dan orang-orang juga mulai membangun pemukiman di sana. Lalu mereka pun menamai kotanya sebagai Sui. Di sini, Fate pun mendengarkan cerita itu dengan seksama. Dan dia juga hati-hati nih untuk bertindak di sana. Panel cerita pun berpindah ke kota yang namanya Sui. Di sini Fate pun membangunkan Mind dengan cara menutup hidung Mind pakai jari-jarinya nih. Karena memang Fate sendiri cukup kikuk bila mana harus berhadapan dengan wanita. Nah, karena tindakan Fate yang seperti itu juga, Mind pun hampir mau menerbangkan Fate ke langit nih. Tapi terlepas dari itu semua, nampaknya si Mind menemukan beberapa hal aneh yang ada di kota Sui ini. Dan salah satunya adalah keberadaan dari anak kembar 4 dalam kota itu. Melihat hal itu, si Grid juga berkomentar nih, kalau itu adalah efek dari monster yang ada dalam kota ini. Tentu, Fate pun sangat terkejut dengan hal itu. Jadi Grid pun menjelaskan lagi, kalau dalam danau kota ini terdapat monster yang bernama pemakan kota. Itu adalah monster aneh yang memang membuat para manusia berdiam di dekatnya. Lalu, dia juga sengaja menyemburkan semua hal yang ada di sana termasuk angka kelahiran dalam kota ini. Kemungkinan besar dalam beberapa ratus tahun lagi, kota ini akan disantap oleh sang monster. Tentu, Fate pun dikejutkan karena perkataannya. Dia juga berusaha mengajak Grid dan Mind untuk membasmi monster ini. Tapi mereka berdua berkata nih, kalau mereka nggak bisa melakukan hal itu. Pemakan kota adalah monster yang tidak bisa mereka sentuh, kecuali mereka bisa melihat wujudnya saat sudah menghancurkan kota. Mendengarkan hal itu, Fate pun sangat kesal nih dengan ketidakberdayaannya. Bila tidak menyelamatkan kota ini, maka para keturunan warga di sini juga sudah ditakdirkan untuk mati. Mendengarkan hal itu, Grid pun berkata, kalaupun Fate berkata kepada para warga untuk pindah dari kota ini, tidak ada yang mendengarkan Fate. Mereka sudah pasti nyaman tinggal di kota ini. Jadi pastinya mereka juga akan tetap tinggal di kota ini tanpa memperdulikan perkataan dari Fate sama sekali. Di sini Fate pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia juga bertanya-tanya bagaimana jadinya bila si Roxy yang ada dalam keadaan sekarang. Apakah dia akan berusaha menyelamatkan kota ini atau tidak ya? Jadi setelah memberi beberapa bahan makanan, Fate dan Mind pun langsung melanjutkan perjalanan mereka lagi. Nah, dalam perjalanan mereka yang berikutnya, kereta kudanya Fate sama Mind itu terkena masalah, di mana salah satu roda dari kereta kuda mereka itu rusak teman-teman. Dan perbaikannya bisa mencapai 3 hari. Untung aja mereka berhenti tepat di sebuah desa kecil nih. Jadi setidaknya mereka berdua bisa tinggal di sana untuk sementara. Namun saat itu bukannya mengikuti Fate buat minta izin ke tetua desa,
si Mine itu malah ngelayap pergi berkeliling desa sendiri gitu aja. Nah, gregetnya juga, pas Fate itu minta izin tinggal sementara sama tetua desa, si tetua desa itu yang bernama Aaron Barbatos berkata kalau dia mengizinkan Fate untuk tinggal di sini. Tapi sebagai syaratnya, Fate itu harus berduel dengan dirinya. Aaron Barbatos juga berkata, kalau nampaknya Fate memiliki status kekuatan yang menarik bagi dirinya. Walaupun Fate cuma berlevel 1, tapi status kekuatannya itu melebihi 2 juta. Tentu Fate pun terkejut dengan hal itu. Tetua desa ini bisa menggunakan skill identifikasi. Dan saat dilihat lagi juga, pedang yang dimiliki sama Aaron Barbatos ini adalah pedang suci. Jadi bisa disimpulkan kalau Aaron adalah kesatria suci yang melindungi desa ini. Hal itu juga bisa menjelaskan nih, kenapa desa yang berada di tengah perbatasan antara Galia dan Seifur ini tetap berdiri dengan aman tanpa ada seekor monster pun. Karena terpaksa, si Fate juga menerima tantangan duel dari Aaron tadi. Di sini, Fate pun terus menyerang Aaron dengan membabi buta. Tentu, gerakan Fate yang seperti itu membuat Aaron terkejut nih. Padahal Fate punya status kekuatan yang sangat besar. Tapi kenapa skill pedang yang ditampilkan sama Fate itu sangat berantakan? Bahkan Aaron berkata kalau dia mengira skill pedang milik Fate itu seperti dipelajari dari Goblin dan Kobolot. Di sini Aaron juga menahan semua serangan dari Fate tanpa terluka sama sekali. Dan setelah menahan semua serangan dari Fate, Aaron itu malah menawarkan Fate untuk menjadi muridnya saja nih. Dia bersedia melatih Fate sebagai muridnya selama Fate tinggal di desa ini. Mendengarkan hal itu, Fate pun berkata apakah Aaron melatihnya itu untuk bisa menjadi penggantinya sebagai pelindung desa ini. Di sini Aaron pun menggelengkan kepalanya dan berkata kalau dia nggak mungkin bisa membebankan hal seberat itu kepada musafir yang lewat seperti Fate. Alasan kenapa Aaron melatih Fate adalah sebuah keegoisannya saja. Jika melatih Fate, maka dia itu bisa hidup dalam seni berpedang milik Fate. Itu adalah sebuah bukti hidup kalau dirinya pernah ada. Mendengarkan hal itu, Fate pun mengiyakannya nih. Tapi Fate berkata kalau dia hanya tinggal selama 3 hari saja di sini. Nah, Aaron pun tersenyum nih dan berkata lagi, kalau begitu mereka bisa memulai latihannya sekarang saja. Latihan pertama yang diberikan sama Aaron kepada Fate adalah dasar-dasar untuk pertarungan nih. Pasalnya, dia melihat Fate punya status kekuatan yang besar, tapi tubuh dari Fate itu tidak bisa menguasainya. Jadi di sini, Aaron dan Fate pun selalu sparring tangan kosong sampai sore hari. Setelah mereka selesai, Fate dan Aaron pun langsung disamperin sama Mine nih. Tapi si Aaron itu terkejut dengan kedatangan dari gadis itu. Seakan-akan dia tidak percaya bisa melihat Mine. Dia juga bahkan berkata apakah Mine adalah teman perjalanan dari Fate. Mendengarkan hal itu, Fate pun mengiyakannya nih. Di sini dia juga berkata kalau jangan sampai si Aaron itu menyinggung hatinya Mine, karena akan berbahaya bila mana gadis kecil itu sedang marah. Terlepas dari itu semua, Aaron pun menyambut mereka berdua di rumahnya. Tentu ekspektasi Mine dan Fate itu sangat tinggi terhadap rumahnya Aaron, mengingat dia adalah salah satu kesatria suci. Jadi walau desa yang dia lindungi ini kecil, setidaknya dia pasti memiliki rumah yang cukup mewah. Namun ternyata Aaron itu hanya tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari bata merah. Aaron berkata kalau dia tidak mau menghancurkan ekspektasi dari mereka berdua, tapi inilah kenyataannya. Dia hanya tinggal di sini. Bahkan Aaron juga mengakui kalau rumah bata ini dia dapatkan dari masyarakat desa. Karena pada awal datang ke desa ini, Aaron itu sama sekali tidak punya rumah teman-teman, bahkan juga harta. Walaupun dulunya dia itu adalah salah satu kesatria suci yang pernah melayani kerajaan Seiford dan dijuluki sebagai Blade of Light. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Pelatihan Fate dan Aaron pun dimulai kembali. Setelah melatih kuda-kuda dari Fate, Aaron pun langsung melatih seni berpedang miliknya nih, terutama soal tangkisan sempurna. Di sini, Aaron meminta Fate untuk menangkis serangan pedang suci miliknya dengan menggunakan sebuah batang pohon kecil saja yang sudah dia buat. Tentu, Fate pun protes dengan hal itu. Secara logikanya, Fate akan mati bila mana berusaha menangkis pedang suci milik Aaron hanya dengan batang kecil saja. Namun, Aaron pun mengajari Fate seperti nenek moyangnya Aaron mengajari dirinya. Dia memberikan Fate tips secara mendetail nih tentang cara melatih tangkisan ini. Dan benar saja, saat itu Fate bisa menangkis pedang suci dari Aaron dengan sempurna hanya menggunakan batang kayu saja teman-teman. Tentu, dengan ini,
Fate telah menyelesaikan latihannya yang diberikan sama Aaron. Ya, walaupun masih tersisa 1 hari lagi, tapi nampaknya latihan Fate sudah selesai lebih awal. Melihat kemajuan Fate yang sangat pesat selama 2 hari ini, membuat Aaron terkesan. Tapi dia juga cukup sedih, karena kalau Fate dan Mine sudah pergi, maka hari-harinya juga pasti akan kembali sepi. Terlepas dari itu semua, mereka pun kembali ke rumah Aaron pada sore hari untuk menikmati makan bersama untuk terakhir kalinya. Nah, sewaktu mereka sedang menyantap makanan, Aaron pun angkat bicara tentang Mine nih. Dia sangat penasaran untuk menanyakan hal ini kepada Mine sejak pertama kali mereka itu bertemu pada saat pertarungan besar yang dia lakukan 50 tahun lalu karena invasi monster dekat kalian nih. Dia pernah melihat sosok Dewi Perang yang sedang memperhatikan skuadnya itu dari jauh, teman-teman. Dan di sini Aaron bertanya apakah sosok Dewi Perang itu adalah Mine. Mendengarkan hal itu, Mine pun diam sejenak, lalu berkata nih, kalau dia baru saja mengingat soal pertarungan yang dimaksudkan sama Aaron. Lalu dia juga membenarkan hal itu. Saat 50 tahun lalu, dia pernah bertemu dengan Aaron di Galia. Walaupun sudah 50 tahun sejak hari itu, penampilan Mine sama sekali tidak berubah. Maka dari itulah Aaron masih bisa mengingat Mine dengan jelas. Mendengarkan hal itu, Mine juga berkata lagi nih, kalau memang dia adalah makhluk abadi yang berbeda daripada kalian yang hanya manusia. Tentu Fate pun terkejut dengan perkataan dari Mine, karena dari pandangannya, Mine hanyalah gadis kecil yang kuat. Dan dia adalah manusia sama seperti Fate dan Aaron. Tapi kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Terlepas dari itu semua, tiba-tiba aja skill glutoni dari Fate pun bergejolak dalam tubuhnya nih. Mungkin ini adalah efek karena Fate belum berburu monster selama 2 hari ini. Dan karena kedua matanya merah juga udah muncul, lalu dirinya juga mulai tersiksa nih, Fate sudah tidak bisa menyembunyikan apapun dari Aaron lagi nih. Dia pun menjelaskan semua hal mengenai skill glutoni dan apa yang hendak dia lakukan di Galia kepada Aaron nih. Ya, Aaron adalah guru yang telah mengajari Fate semua ilmunya secara gratis. Jadi nggak mungkin Fate itu nggak percaya sama dirinya. Setelah mendengarkan cerita dari Fate, Aaron pun sedikit tertegun. Tapi dia tidak takut sama sekali sama Fate. Dia memaklumi kalau terkadang ada individu spesial yang hidup di antara manusia biasa seperti Fate dan Mine. Nah, di sini si Fate pun meminta izin kepada Aaron untuk berburu monster di kastil barat dekat desa nih. Sebenarnya Fate sudah menyadari banyak sekali keberadaan dari monster yang ada di sana sedari mereka itu baru memasuki desa. Tapi dia masih tidak bergerak, karena dia juga heran nih kenapa Aaron membiarkan desa yang dilindunginya ini berdekatan dengan sarang monster. Mendengarkan hal itu, membuat Aaron tertegun lagi. Ia pun membawa foto yang ada di samping tempat tidurnya dan berkata, dulu kastil itu adalah milik keluarganya dan dirinya. Mereka hidup dengan baik dalam kastil itu sampai ketika Aaron mulai sibuk dengan urusannya sebagai kesatria suci. Berbagai macam misi dia jalani sebagai kewajiban dari kesatria suci. Tapi hal itulah yang justru menjauhkannya dari keluarganya sendiri. Sampai ketika pada suatu hari, monster kuat yang kemungkinan besar berasal dari Galia muncul dan menyerang kastil dari Aaron. Monster itu bernama Lich Lord. Dan dia juga membuat semua keluarga Aaron sebagai mayat hidup nih, lalu menjadikan mereka sebagai perisai agar Aaron itu tidak bisa membasminya. Itulah masa lalu kelam dari Aaron Barbatos. Dia adalah kesatria suci terpandang, namun gagal untuk melindungi keluarganya sendiri. Di sini Aaron juga meminta bantuan dari Fate untuk membebaskan keluarga dan rakyatnya yang masih tertinggal dalam kastil itu. Dia tidak tega bila mana mayat mereka harus diperbudak sama Lich Lord. Mendengarkan hal itu, Fate pun menyetujuinya nih, lagi pula Aaron juga sudah memberikan banyak sekali bantuan kepada dirinya dan Mine. Nah, sebelum mereka berdua pergi, Aaron sempat menitipkan desa ini kepada Mine nih. Karena siapa tahu aja, saat mereka itu pergi akan ada monster yang menyerang desa. Tapi gregetnya, si Mine itu malah minta bayaran sebesar 5 koin emas kepada Aaron. Tentu, Fate pun hampir memukul Mine karena sikapnya itu. Namun Aaron pun menghentikannya dan berkata, kalau itu adalah biaya yang sangat murah untuk menyewa jasa dari Dewi Perang seperti Mine. Ia pun menjelaskan kalau dalam kastilnya ada beberapa harta yang masih tertinggal. Maka dari itu, jika dia sudah mendapatkan hartanya kembali, si Aaron itu bisa membayar Mine dengan 50 koin emas. Di sini Mine pun mengiyakannya nih dan mengucapkan hati-hati kepada mereka berdua. Panel cerita pun berpindah ke kastil dari Aaron. Sejak mereka berdua sampai di kastil itu,
Fate dan Aaron sudah disambut banyak sekali undead yang menyerang menggunakan pedang dan panah. Sebelumnya si Aaron juga sudah memberikan briefing kepada Fate nih. Kalau para undead ini nggak mungkin bisa mati karena serangan biasa. Diperlukan serangan suci ataupun serangan sihir yang bisa melumpuhkan mereka. Maka dari itu, Fate pun membantu Aaron membasmi para undead di luar kastil ini dengan menggunakan skill pembatuan yang sudah dia dapat dari monster pasir. Jadi setiap undead yang terkena serangan dari Fate akan berubah menjadi patung batu. Sementara itu, Aaron mengeluarkan serangan suci yang bernama Grand Cross, teman-teman. Itu adalah serangan suci pasaran yang dimiliki hampir semua kesatria suci sih. Tapi Grand Cross milik Aaron ini sangat berbeda dari yang Fate lihat saat bertarung dengan Hado. Bisa dibilang kekuatan suci milik Aaron berada jauh di atas Hado. Terlepas dari itu semua, mereka pun berhasil membasmi sebagian besar dari undead tadi dan bisa masuk ke dalam ballroom dari kastilnya Aaron nih, tempat di mana para keluarga Aaron dan rakyatnya Aaron itu menunggu. Namun ironisnya, Lich Lord ini menggunakan sebuah halusinasi kepada Aaron dan membuatnya melihat para undead dari keluarga juga rakyatnya ini seperti masih hidup kembali, teman-teman. Untung saja Fate bisa menyadarkan Aaron dari halusinasinya itu. Kalau enggak, Aaron bisa saja terbunuh oleh undead anak laki-lakinya sendiri. Nah, mulai dari titik ini, mereka pun membagi tugas dalam pembasmiannya, di mana Aaron akan mengurus para undead keluarganya, sedangkan Fate akan menemukan Lich Lord yang bersembunyi dalam ballroom ini. Karena jika tidak ditemukan, maka semua undead yang ada di sini juga nggak akan terbebaskan lagi jiwanya. Untung saja secara perlahan, Fate berhasil menyeret keluar Lich Lord dari persembunyiannya itu. Sementara Aaron juga berhasil memotong semua tendon dari para undead keluarganya, membuat mereka tidak bisa bergerak lagi. Di saat itulah Aaron pun meminta Fate untuk menyerahkan Lich Lord kepada dirinya. Oh ya, Aaron juga mendapatkan satu pedang lagi dari tangan undead anaknya nih. Diketahui kalau itu adalah pedang suci yang pernah dia berikan kepada anaknya. Nah, di sini terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara Aaron dan Lich Lord. Gak disangka memang status Aaron yang sangat tinggi itu mampu ditahan sama Lich Lord. Bahkan juga kemampuan Grand Cross milik Aaron itu ditahan sama Lich Lord tadi. Kalau begini terus, maka ada kemungkinan Aaron lah yang akan kalah. Jadi di sini, Fate pun meminta izin kepada Grid untuk menggunakan pedang suci milik anaknya Aaron nih. Karena memang dia kan sudah menyerap kekuatan dari Hado Fleric tuh. Jadi bisa dibilang dia juga bisa mengeluarkan Grand Cross seperti Aaron. Dan mungkin saja, dua Grand Cross adalah satu-satunya cara untuk membasmi Lich Lord ini. Kekuatan suci pasti akan menang melawan undead gitu. Mendengarkan hal itu, Grid pun sedikit menghela nafasnya dan berkata, kalau ini adalah pengecualian. Kali ini dia memperbolehkan Fate untuk menggunakan senjata lain selain dirinya. Di sini, Fate pun berterima kasih kepada Grid karena izin itu. Setelah itu, Fate pun langsung berkata kepada Aaron kalau dia juga akan ikut menyerang nih. Mereka bisa satukan kekuatan suci Grand Cross mereka untuk menghancurkan Lich Lord. Tentu, Aaron pun cukup terkejut dengan hal itu. Kenapa Fate itu bisa menggunakan Grand Cross padahal dia itu bukan kesatria suci gitu. Tapi tidak ada waktu untuk menanyakannya. Dan secara kompak mereka pun menyatukan serangan suci itu untuk membasmi Lich Lord, membuat kastil itu dipenuhi oleh cahaya suci. Setelah selesai dengan Lich Lord tadi, Aaron pun langsung mendatangi undead anak dan istrinya yang sebentar lagi akan musnah. Nampaknya di sini, mereka sudah mendapatkan kesadaran manusia mereka kembali nih, sebelum mereka itu dikirim ke surga. Tentu, Aaron pun memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta maaf kepada mereka berdua. Dia sangat menyesal tidak bisa berada di sisi mereka saat mereka itu membutuhkan Aaron. Bahkan Aaron juga sampai meneteskan air matanya, tanda akan penyesalannya itu. Melihat hal itu, nampaknya sang anak dan sang istri juga tulus memaafkan Aaron. Mereka juga berkata, kalau jangan sampai Aaron itu menyusul mereka terlalu cepat. Nah, di sela-sela momen haru itu nampaknya Lich Lord belum mati, teman-teman. Dia pun merangkak untuk menyerang Aaron yang sedang lengah. Tapi Fate berhasil menghabisinya dengan menggunakan panah pembatuan dari Grid. Tentu, saat mengalahkan Lich Lord, Fate akan mendapatkan semua status kekuatan dari Lich Lord tadi. Dan pastinya skill glutonia juga akan mengamuk lagi nih. Jadi di sini dia pun berusaha menahan dirinya untuk tidak berteriak ataupun tertawa, karena hal itu dapat merusak momen haru di antara Aaron dan keluarganya. Setidaknya
Fate ingin Aaron menikmati momen terakhir dengan keluarganya itu. Panel cerita pun berpindah ke gerbang kastil nih. Setelah menyelesaikan semua urusan mereka, Fate dan Aaron pun sedikit berbincang, terutama tentang Aaron yang katanya sudah melewati batas levelnya. Sebagaimana yang kita tahu, kalau Aaron sudah tak muda lagi, dan biasanya level seseorang itu akan mentok bila mana sudah tidak muda lagi. Tapi, saat Aaron itu membahas para undead dan Lich Lord tadi, nampaknya Aaron sudah naik level lagi teman-teman. Dan ada kemungkinan hal itu juga dikarenakan dia bertarung bersama dengan Fate. Ya Aaron itu tahu kalau Fate masih tetap berlevel 1 meskipun memiliki status kekuatan yang gak ngotak gitu. Jadi bisa dibilang, Fate adalah leveling holder. Ada legenda yang mengatakan, kalau kamu bisa melampaui batas level kamu, bila mana kamu itu bertarung bersama leveling holder. Dan hal ini juga dibenarkan sama Grid nih. Tentu, Fate pun dibuat melongo karenanya. Tapi terlepas dari itu semua, saat ini masih ada beberapa undead yang harus mereka basmi. Sekalian juga mereka itu akan mengambil harta bayaran untuk main. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu Aaron dan Fate pun langsung dimarahin sama main habis-habisan nih. Karena memang janjinya mereka itu akan kembali malam kemarin. Tapi malah kembalinya itu pada pagi harinya. Tentu Fate dan Aaron pun takut dengan kemarahan dari main itu. Tapi untungnya, sekantong emas yang dibawa sama Aaron itu berhasil meredakan amarah dari main tadi. Panel cerita pun berpindah ke beberapa jam setelahnya nih. Saat itu Fate dan Mind pun sudah mengemas barang mereka untuk kembali berpetualang nih. Mereka berdua juga sudah berpamitan dengan Aaron yang selama ini telah menerima mereka dan juga beberapa warga desa lainnya. Di saat terakhir Aaron juga berkata kepada Fate nih, kalau jangan sampai Fate itu mati di Galia. Dan kalau Fate sudah menyelesaikan urusannya di Galia, maka Aaron ingin Fate kembali ke desa ini sejenak karena memang dia itu ingin memberitahu Fate tentang sebuah hal yang penting nih. Setelah mendengarkan hal itu, Fate pun mengiyakannya dan melanjutkan perjalanannya dengan Mind. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Berserk of Gluttony-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.